8. Doa tanpa penghalang. Dari 4 pasal terakhir dalam kitab Ayub, kita ingat bahawa selama berbulan-bulan Ayub tidak berhasil menggapai Tuhan dengan doanya. Ayub yakin dia tidak bersalah, maka Tuhanlah yang dianggapnya bersalah karena membiarkan dirinya menderita sampai seperti itu. Sampai pada akhir hidupnya, Ayub tidak pernah mengerti mengapa Tuhan mengizinkan dirinya menderita. Kita tahu hal itu karena Tuhan telah menaruh penjelasannya di bagian awal kitab, tetapi Ayub sendiri tidak tahu. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Saat itu Ayub telah berbulan-bulan menuntut jawaban dari Tuhan dengan berkata kepadanya, engkau harus menjawab. Lalu Tuhan berkata, aku akan berbicara, aku akan menjawab, tetapi sekarang aku akan bertanya kepadamu dan kamu harus memberi jawab. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah memendung laut dengan pintu? Ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Tuhan melanjutkan, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu,
kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan dalam pasal 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Lalu Tuhan memberkati Ayub. Ketika kita tidak mendapat jawaban dari Tuhan, mungkin Tuhan akan berbalik hingga menghadap kita dan berkata, aku pun tidak mendapat jawaban darimu, maka berhentilah mengomel supaya aku bisa memberkati kamu. Saya sedikit kesulitan menerima judul bagian terakhir ini. Awalnya saya akan memakai judul berdoa tanpa masalah. Tetapi judul seperti itu sepertinya salah. Lalu saya berpikir untuk memakai judul berdoa tanpa kesulitan. Kedua opsi judul itu salah karena saya tahu di dalam hati bahwa saya tidak dapat menjanjikan kepada Anda di dunia ini bahwa Anda dapat berdoa tanpa masalah atau tanpa kesulitan. Kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang mudah dan Yesus pun tidak pernah menjanjikan kemudahan itu. Dan karena doa adalah inti kehidupan Kristen, kadang kehidupan itu akan amat sulit. Pasti akan ada masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan karena berbagai alasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tidak ada hal yang layak dikejar dalam kehidupan ini yang mudah. Dalam bidang olahraga saja, bagaimana cara kita mencapai prestasi puncak? Apakah prosesnya mudah? Lalu ketika kita sudah tiba di titik puncak, apakah mudah untuk mempertahankannya? Sulit sekali. Kita harus berjuang keras sekali untuk tiba di puncak, lalu setibanya di titik itu kita tidak bisa asal berkata, "Fiu, sekarang saya telah mencapai puncak." Mudah sekali. Semua atlet harus berjuang untuk mempertahankan prestasi. Saya teringat akan Dr. Alan Redpath saat dia masih bermain rugby di wilayah timur laut. Dia pahlawan rakyat dari kota asal saya. Setiap pagi dia pergi ke halaman belakang, menekankan bahunya ke permukaan dinding bata, lalu mendorong selama setengah jam. Itulah caranya melatih otot bahu hingga sebesar itu. Dan dia tetap melakukan latihan itu bahkan setelah tiba di titik puncak prestasi. Demikianlah saya tidak dapat memberikan judul berdoa tanpa masalah atau berdoa tanpa kesulitan. Karena saya yakin di bumi ini kehidupan akan berjalan berat. Perjalanan menuju titik puncak itu berat. Dan bertahan di puncak pun berat. Kelak di surgalah baru segala sesuatunya akan mudah. Karena kita akan memandang Tuhan sebagaimana adanya Dia. Maka saya perlu memikirkan judul yang lain dan judulnya menjadi doa tanpa penghalang. Karena banyak kesulitan yang kita alami merupakan akibat dari perbuatan kita sendiri. Dan tragisnya, bagi kebanyakan dari kita, berdoa telah menjadi jauh lebih sulit daripada seharusnya. Kadang berdoa memang sulit, tetapi kita tidak perlu menjadikannya lebih sulit lagi. Atau dengan kata lain, jika kita balik sudut pandangnya, kita dapat mengurangi kesulitannya. Kebanyakan buku yang membahas topik doa yang pernah saya temukan mengandung bab yang berisi masalah-masalah dalam hal berdoa. Tak heran kita merasa kalah sebelum berperang. Itu seperti orang yang duduk dan membaca 1 atau 2 bab awal dalam buku panduan medis untuk dokter keluarga,
lalu menjadi putus asa sehingga memilih untuk diam saja menunggu kematian tiba. Pernahkah Anda melakukan hal semacam itu? Setelah melihat segala gejala yang ada lalu berpikir, masalah saya banyak sekali, ada masalah A, masalah B, masalah C, banyak, dan memilih untuk menyerah saja. Karena itulah saya tidak akan menelusuri masalah-masalah dalam berdoa. Saya hanya akan menulis tentang satu saja penghalang dalam berdoa. Di dalamnya ada 5 bagian, tetapi masalah dasarnya hanyalah satu. Semua masalah lainnya berhubungan dengan penghalang ini, dengan berbagai cara. Maka saya akan menulis tentang satu penghalang itu saja, masalah doa yang tidak dijawab. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, sepertinya saya terlanjur menggunakan kata yang salah untuk hal itu. Karena banyak orang yang khususnya mereka yang bukan orang percaya berpikir bahwa doa yang tidak dijawab adalah meminta sesuatu lalu tidak dikabulkan. Sebenarnya bukan itulah yang saya maksud dengan masalah doa yang tidak dijawab. Masalah doa yang tak dijawab bagi kebanyakan orang Kristen bukanlah timbul karena permintaan mereka tidak dikabulkan, melainkan karena doa mereka tidak mendapatkan jawaban dalam bentuk apapun. Itulah masalahnya. Ada banyak jawaban untuk doa kita. Kadang kita yakin bahwa kita mengingini sesuatu, kita lalu berdoa memintanya, dan jawaban Tuhan bisa saja, jangan, kamu tidak boleh mendapatkan hal itu. Itu tidak baik untukmu. Atau tunggu, waktunya belum tiba untuk aku memberikan hal itu kepadamu. Namun itu bukan masalah karena ada jawaban. Masalahnya adalah kadang surga berdinding baja dan kita merasa Tuhan tidak mendengarkan dan doa kita tidak sampai. Dan doa kita menjadi pembicaraan satu arah saja. Itulah yang saya yakin dapat menjadi alasan orang menyerah. Karena saya percaya itulah hal yang paling mengecewakan dalam hal berdoa. Kita rela menerima jawaban tidak dari Tuhan, asalkan Dia menjawab. Ingatlah Paulus, 3 kali dia berkata, Tuhan tolong singkirkan kelemahan fisikku ini. Aku tidak tahan lagi menanggungnya. Kalau aku terbebas dari kelemahan fisik ini, tentu aku akan mampu melayanimu dengan jauh lebih baik. Aku bisa bepergian kemana-mana lebih banyak dan lebih baik. Tolong ambillah duri dalam daging ini dariku. 3 kali Paulus berdoa demikian. Pada akhirnya Tuhan menjawab, namaku akan lebih dipermuliakan melalui kelemahanmu, dan aku memberikan kasih karunia kepadamu di dalam kelemahan itu. Paulus bersukacita, itu bukanlah doa yang tidak dijawab. Doanya dijawab. Memang jawabannya bukan seperti yang dia ingini, tetapi doanya dijawab. Banyak orang kudus yang hebat telah mengalami masalah doa yang tidak dijawab. Mereka menyebutnya dengan berbagai istilah. Kadang ada yang menyebutnya pengalaman kekeringan seperti di padang gurun yang tandus dan tidak menghasilkan buah. Ada pula yang menyebutnya masa kegelapan, dan sebutan itu digunakan oleh banyak orang kudus dalam karya-karya tulisan mereka. Seingat saya, yang pertama adalah Santa Teresia, malam gelap bagi jiwa. Kegelapan, kekeringan, ada pula yang menyebutnya masa kematian, karena kehidupan tampaknya tidak ada lagi dalam doa-doa mereka. Sebagian lainnya menyebutnya masa yang tawar dan datar. Dari kejujuran mereka bahwa berdoa telah menjadi membosankan. Yang jelas semua sebutan bernada keluhan itu merupakan cerminan dari pengalaman doa yang tidak menerima jawaban. Doa menjadi satu arah saja, bukan lagi sebuah percakapan yang timbal balik. Berapa lama kita dapat mempertahankan pembicaraan jika lawan bicara kita tidak mau membuka mulut? Dengan sesama manusia saja sulit, apalagi dengan Tuhan. Akan jauh lebih sulit lagi jika tidak ada jawaban. Ayub mengalami pengalaman demikian selama berbulan-bulan
sementara dia terus berusaha untuk berbicara dengan Tuhan dan mendapat jawaban. Saya mencari satu ekspresi pencarian itu dan menemukannya pada setiap halaman. Jawablah aku, sendingkanlah telingamu, dengarlah doaku, dengarlah seruan tangisku. Demikian pula ekspresi yang sama muncul berulang kali dalam kitab Mazmur. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dariku? Mengapa engkau tidak mendengarkan aku? Aku menangis, berseru dan berdoa. Mengapa engkau tidak mendengar? Daud pun sang pujangga Mazmur dan doa dan pujian mengalami pengalaman yang sama. Saya yakin segala masalah lainnya terkait dengan masalah yang satu ini. Pikiran kita bisa berkelana kemana-mana dan gagal kita kendalikan ketika kita merasa tidak didengarkan. Rasa kematian menyelubungi kita, kekecewaan mengendap di hati kita. Kita jadi berhenti berdoa ketika kita merasa apapun yang kita lakukan, doa kita tidak sampai, tidak menembus langit-langit kamar tempat kita berdoa. Saya mencoba bersikap benar-benar praktis dalam hal ini. Saya menulis tentang hal yang benar-benar terutama. Saya sadar saya tidak berwenang untuk membahas lebih jauh lagi daripada ini, tetapi saya sangat ingin menolong orang-orang biasa seperti saya sendiri untuk mengatasi masalah ini. Jika saya dapat menolong Anda mengatasinya, tidak percuma saya membahasnya. Ada 5 penyebab utama di balik masalah doa yang tidak dijawab dan doa kita terhalang mungkin oleh salah satu atau sebagian dari kelima penyebab tersebut. Anggap saja daftar ini sebagai panduan untuk mengenali kondisi diri sendiri. Jika mobil Anda mogok dan Anda tidak punya koneksi dengan layanan darurat setiap saat, tentu Anda akan memeriksa satu persatu kemungkinan penyebabnya, bahan bakar mesin dan seterusnya, sampai Anda menelusuri kira-kira 5 kemungkinan sederhana penyebabnya, maka Anda akan menemukan penyebab sebenarnya. Nah, saya ingin memberikan daftar berisi 5 kemungkinan sederhana yang menyebabkan masalah doa tidak dijawab untuk kita amati. 3 yang pertama berkaitan dengan gangguan komunikasi pada sisi diri kita sendiri, yaitu sisi manusiawi kita yang hidup di dunia. Lalu 2 yang berikutnya berkaitan dengan gangguan komunikasi pada sisi surgawi. Mungkin Anda pernah menghubungi nomor telepon tertentu, lalu koneksinya berhasil tersambung, tetapi tidak dapat mendengar suara lawan bicara dan harus menanyakan apakah si lawan bicara itu mendengar suara Anda. Mungkin dia dapat mendengar Anda lalu berkata, ya saya bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Anda lalu berkata, coba bicara lagi. Atau saya akan menelepon lagi saja. Setelah itu barulah koneksi tersambung ulang dengan baik. Nah, kita perlu memeriksa sisi manakah yang mengalami gangguan komunikasi. Sisi manusiawi kita, jika ya kemungkinan gangguannya ada 3. Atau sisi surgawi yang terganggu, jika ya kemungkinan gangguannya ada 2. Inilah 3 hal di dunia yang dapat menjadi gangguan komunikasi pada sisi manusiawi kita. 1. Kita tidak berada pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. 2. Kita tidak berada pada posisi yang benar dengan sesama manusia. 3. Kita tidak berada pada posisi yang benar dengan diri kita sendiri. Ketiganya adalah penyebab mendasar terjadinya gangguan komunikasi dari sisi manusiawi di dunia. Mungkin kita tetap bisa berkata-kata dan berdoa, tetapi mengalami gangguan komunikasi dari sisi kita sendiri. Yang pertama, kita tidak berada pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk 2 gangguan. Mungkin kita sedang berdosa kepada Tuhan, entah dalam sikap hati kita atau dalam perbuatan kita.
Berada dalam posisi berdosa terhadap Tuhan dalam hal sikap hati dapat menghalangi kepekaan kita untuk merasakan Dia. Yang saya maksud adalah ketika seseorang sedang memiliki kebencian atau kemarahan terhadap Tuhan, seperti yang Ayub alami. Tuhan, aku sebenarnya tidak layak menderita seperti ini. Engkau salah. Engkau semestinya tidak mengizinkan hal ini terjadi. Itulah sikap hati kebencian dan kemarahan. Tuhan pun berkata, apakah kamu ingin membuktikan bahwa aku salah supaya kamu bisa membuktikan bahwa dirimu benar? Itukah sikap hati yang benar terhadapku? Ayub tidak berdosa dalam perbuatannya, tetapi jelas berdosa dalam sikap hatinya. Tuhan harus berurusan dengan dosa itu. Kita bisa saja menumpuk kebencian dan kemarahan terhadap Tuhan karena situasi kehidupan yang kita alami, sehingga kita berhenti menganggap Tuhan sebagai Bapa dan sahabat, lalu memandangnya sebagai penguasa yang kejam, meski masih berdoa kepadanya. Datang kepada Tuhan seharusnya diiringi dengan sikap hati yang benar. Jika bapa jasmani yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik bagi anaknya, tentu Bapa Surgawi yang sedang saya datangi dalam doa ini jauh lebih ingin memberikan yang terbaik. Apakah kita sedang memendam kebencian dan kemarahan? Apakah kita sedang pahit terhadap Tuhan? Apakah kita datang ke dalam hadirat-Nya dengan perasaan-perasaan negatif? Jika ya, tidak heran komunikasi itu tidak terkoneksi. Tuhan pun harus menangani masalah pada sikap hati Ayub dengan berkata, Ayub, apakah benar pemikiranmu itu terhadap aku? Apakah sudah benar bagimu untuk berusaha membuktikan, aku bersalah supaya kamulah yang benar? Lupakah kamu siapa dirimu? Ayub akhirnya mengaku menyesal, telah berkata-kata di luar yang semestinya dan di luar posisinya. Bentuk gangguan lain yang dapat menjadi penghalang dalam hal posisi kita di hadapan Tuhan adalah perbuatan kita sendiri. Kita dengan sadar dan sengaja tetap melakukan sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak setujui. Posisi itu tidak benar di hadapan Tuhan dan menjadi penghalang. Tuhan telah memanggil kita untuk berperang bersamanya melawan kejahatan di dunia, tetapi peperangan itu dimulai di dalam diri kita sendiri. Jika kita bahkan tidak mau ikut berperang sejak mulanya di dalam hidup kita sendiri, Tuhan pun memandang kita sebagai tidak berada di pihak-Nya, maka Dia tidak mendengarkan perkataan kita. Itulah sebabnya jika kita menyayangi dan mempertahankan hal-hal yang terhadapnya Tuhan tidak berkenan, doa kita terhalang dan tidak sampai kepadanya. Ada orang-orang yang berkata kepada saya berdoa tetapi tidak pernah mendapat jawaban yang langsung. Tidak pernah ada pemikiran yang timbul setelah saya berdoa. Kepada mereka, saya biasanya berkata, bolehkah saya menyarankan agar Anda mengucapkan doa yang pasti dijawab dalam waktu tidak sampai 2 menit saja? Doanya sangat disukai Tuhan, Dia pasti menjawab. Ucapkan saja seperti ini, Tuhan tunjukkan kepada saya hal apa di dalam hidup saya yang tidak Engkau sukai. Bagi kita yang mengalami masalah doa tidak dijawab, doa yang demikian bisa dicoba. Pasti kita akan takjub betapa cepatnya Tuhan menjawab karena Dia ingin kita berada di posisi yang benar di hadapan-Nya. Nah, itulah gangguan pertama dari sisi manusiawi kita di dunia. Posisi kita tidak benar di hadapan Tuhan, entah karena sikap hati kita atau perbuatan kita. Sikap hati kita yang salah merusak kepekaan kita terhadap Tuhan. Perbuatan kita yang salah merusak perasaan Tuhan terhadap kita. Yang manapun yang kita pertahankan, itu merupakan posisi yang salah di hadapan Tuhan dan membuat doa kita tidak sampai kepadanya.
Selanjutnya, gangguan kedua adalah posisi kita tidak benar dengan sesama manusia. Gangguan demikian sangat umum terjadi dan membuat doa kita tidak sampai. Saya ingat pernah mendengarkan wejangan seorang uskup gereja Kristen Pakistan. Dia bercerita bahwa pada suatu hari dia terlibat dalam proyek penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Tibet. Saya mulai menerjemahkan di ruang kerja dan saya berdoa, Tuhan berikan kefasihan kepada saya. Tolonglah saya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Tibet. Belum ada Alkitab dalam bahasa Tibet. Dia tidak mendapat jawaban apapun. Surga terasa sebagai dinding baja yang tebal dan doanya terasa tidak sampai. Dia tidak mendapat inspirasi untuk menerjemahkan, tidak sanggup melanjutkan pekerjaan itu, tetapi terus saja berusaha keras melanjutkan sampai akhirnya setelah 1 jam berkata, Tuhan, apa masalahnya? Tuhan pun menjawab, mengapa kamu membentak istrimu saat sarapan tadi pagi ketika roti panggang buatannya gosong? Masalahnya sangat sederhana. Dia bercerita bahwa setelah dia mendatangi istrinya kembali di dapur dan membereskan perbuatannya itu, doanya lancar dan pekerjaan penerjemahannya pun lancar. Hal yang demikian itu memang Alkitabiah. Petrus, sang rasul yang hidup sebagai suami juga, berkata dalam suratnya, hai suami-suami, jika kamu tidak memperlakukan istrimu dengan benar, doamu tidak akan didengar. Jangankan dijawab, didengar saja tidak. Masalah itu sangat nyata dalam keseharian kita. Salah posisi dengan orang lain bisa terjadi dalam bentuk 2 gangguan. 1, kita tidak mengampuni orang lain atas perbuatan mereka terhadap diri kita. Satu-satunya syarat yang ada dalam doa Bapa kami adalah ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain, pengampunan haruslah merupakan siklus yang utuh dan untuk mengalami pengampunan, tangan kita tidak boleh terangkat kepada Tuhan saja, tetapi harus pula terulur kepada sesama kita. Satu-satunya perintah yang perlu kita lakukan dalam doa Bapa kami adalah mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Hal itu demikian pentingnya sehingga ketika selesai mengajarkan doa itu, yang merupakan versi singkat dari sebuah doa Yahudi, Yesus mengulanginya kembali setelah doanya selesai. Karena jika kamu tidak mengampuni sesamamu, Bapamu juga tidak mengampunimu. Kita sendirilah yang menghambat aliran pengampunan itu. Prinsipnya sangat jelas dan banyak orang sudah memahaminya. Pertanyaannya, apakah mereka semua mempraktikannya? Lalu ada pula gangguan lain dalam hal salah posisi dengan sesama manusia. Jika orang lain tidak dapat mengampuni kita, doa kita akan terhalang pula. Saya tahu doa menjadi terhalang ketika saya tidak mengampuni orang lain, tetapi dahulu saya berpikir hanya itulah tanggung jawab saya. Saya polos saja berpikir demikian karena saya membaca salah satu ayat dalam Roma pasal 12, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Menurut pengertian saya itu artinya saya harus memastikan tidak punya ganjalan hati apapun terhadap orang lain. Namun saya juga membaca Matius pasal 5 yang berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Yang disebut di situ bukanlah jika ada sesuatu di dalam hati kita terhadap orang lain, melainkan jika ada sesuatu di dalam hati orang lain terhadap kita. Sadarkah Anda bahwa sikap hati seseorang terhadap diri kita dapat menjadi penghalang doa, baik kita bersalah maupun tidak bersalah, baik kita menyakitinya secara sengaja maupun tidak sengaja?
Sadarkah Anda bahwa hal itu juga dapat menghalangi doa Anda selain sikap hati Anda sendiri terhadap orang lain? Kita perlu membereskan penghalang itu. Di sisi lain, bagaimana jika dengan segala upaya terbaik dan ketulusan kita untuk kembali berdamai dengan seseorang, orang itu tetap menolak mengampuni kita dan menolak berdamai dengan kita? Nah, jika dari Anda telah melakukan yang terbaik sebagai bagian Anda, Tuhan akan menolong Anda dan memulihkan Anda, termasuk menyingkirkan penghalang itu. Perintah firman-Nya adalah sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung padamu. Dan keluasan hati Tuhan untuk mengampuni serta memulihkan orang yang bertobat jauh lebih besar serta lebih berkuasa daripada kemampuan manusia untuk mempertahankan sikap hati yang menghalangi doa Anda. Bentuk gangguan ketiga dari sisi manusiawi kita di dunia adalah posisi kita salah dengan diri kita sendiri. Gangguan yang demikian ini tidak biasa, tetapi Tuhan telah menunjukkan kebenaran yang sangat jelas dan sederhana kepada saya. Berlutut untuk berdoa saja tidak akan mengubah diri kita. Saya akan jelaskan maksudnya. Saya menyadari bahwa kebanyakan masalah dalam berdoa adalah masalah yang dialami pula setiap saat ketika tidak sedang berdoa. Masalah itu ada dalam kehidupan dan diri kita sendiri, bukan masalah rohani, melainkan masalah umum saja. Izinkan saya memberikan gambaran. Jika saya kelelahan secara fisik ketika berdiri, tentu kelelahan fisik itu membebani saya pula ketika saya berlutut untuk berdoa. Pada saat saya benar-benar sangat kelelahan selama seminggu, saya meminta istri saya untuk berdoa bagi saya setiap pagi karena saya sungguh-sungguh letih. Saya letih bukan hanya oleh hal-hal biasa dalam keseharian saya, melainkan sampai dalam kehidupan doa saya pula, dan saya tidak sanggup berdoa bagi diri saya sendiri. Puji Tuhan karena istri saya lalu berdoa bagi saya dan membacakan Alkitab untuk saya. Kita tidak mungkin mengalami perubahan mendadak begitu saja hanya karena berlutut untuk berdoa. Ada pula aspek lainnya. Jika sepanjang hidup kita tidak pernah berlatih berkonsentrasi, hanya mencari hiburan yang menyenangkan diri, tanpa pernah mendidik diri sendiri, melihat-lihat berita, menonton televisi, tidak pernah berusaha duduk membaca dan mempelajari apapun, bagaimana mungkin kita bisa langsung sukses belajar Alkitab saat bersaat teduh? Kita tidak akan langsung berubah dari orang yang pikirannya melayang-layang tanpa fokus, yang pikirannya bergantung pada hiburan dan kepuasan dari luar, menjadi orang yang bisa berkonsentrasi dalam kehidupan doa. Contoh lainnya, jika kita secara emosional frustrasi sepanjang hidup kita, kita tidak mungkin bisa tenang secara emosional saat berdoa. Hal yang demikian sering kali terjadi. Misalnya ketika pemuda-pemudi lajang yang frustrasi secara emosional karena tak kunjung menikah. Lalu perasaan frustrasi itu merembes ke dalam kehidupan doa mereka. Sehingga mereka kesulitan untuk mengasihi Tuhan. Karena mata air kasih di hati mereka buntu oleh frustrasi itu. Hanya ketika mereka berdamai dengan kondisi lajang itu serta menerimanya sebagai karunia dari Tuhanlah mereka akan belajar untuk hidup dengan kasih lagi dalam kondisi itu sehingga mereka akan berdoa dengan kasih lagi. Jika kita mengalami masalah dalam berdoa, mungkin kita harus bertanya, adakah masalah-masalah umum yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita memang kesulitan berkonsentrasi pada hal apapun, apalagi Alkitab? Apakah masalah saya ketika berdoa itu adalah kondisi saya pula di saat tidak sedang berdoa? Jika ya, dan saya mengatasinya di luar konteks berdoa, masalah saya ketika berdoa pun akan teratasi. Dengan kata lain, kehidupan kita
akan berdampak pada doa-doa kita. Jika kita terbiasa mengalami stimulasi mental, jika kondisi fisik kita cukup rileks, jika pikiran kita biasa berkonsentrasi pada hal-hal lain, dan jika kita tenang secara emosional dalam hal-hal lain, kita pun dapat menjadi orang yang tenang dan penuh kasih dalam kehidupan doa kita. Sebaliknya, prinsip yang sama juga berlaku bahwa doa berdampak pada keseluruhan hidup kita. Jika kehidupan doa kita terpisah dan disimpan rapat-rapat dalam wadah yang kedap udara tanpa terkait dengan seluruh hidup kita, dan kita tidak berdoa tentang hidup kita pula, ada sesuatu yang salah. Namun jika kita menyadari masalah-masalah kehidupan kita yang nyata, alih-alih menganggapnya masalah rohani saja, kita jadi bisa berdoa tentang masalah-masalah hidup itu. Apakah pikiran yang selalu mengembara adalah masalahnya? Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan mengejar pikiran kita dan menangkapnya. Coba bayangkan seorang ibu rumah tangga yang ingin bersaat teduh setelah sarapan, setelah suaminya berangkat untuk bekerja. Ada urusan cucian yang perlu diselesaikan, sehingga pikirannya tak dapat berhenti memikirkan apakah noda di kemeja putih itu akan bisa hilang dan mengapa pula cuciannya banyak sekali. Lalu pikiran-pikiran lain mulai bermunculan dan dia jadi berusaha memerangi pikiran-pikiran itu dan menghentikannya. Ini bagaikan orang yang sedang mendengarkan khotbah tetapi tiba-tiba berpikir, apakah saya lupa mematikan kompor tadi? Mudah sekali. Semua itu memang pikiran yang mengembara, karena itulah kehidupan nyata kita. Pikiran kita mengembara kemana? Itulah kepedulian terbesar kita yang nyata. Nah, kejar saja pikiran itu, tangkap, doakan, dan katakan, oh baik Tuhan, saya akan berdoa tentang cucian, tolonglah saya untuk tidak merasa berdosa karena berpikir tentang cucian. Tetapi bawalah saya untuk mendoakannya, termasuk soal noda di kemeja putih itu. Dengan demikian, doa kita akan berdampak pada kehidupan kita, dan kehidupan kita akan berdampak pada doa kita. Itulah memperbaiki posisi dengan diri sendiri. Tuhan menerima kita sebagaimana adanya diri kita, lalu membenarkan kita. Apakah kita sendiri tidak bisa menerima diri kita sebagaimana adanya, lalu mengizinkan doa dan kehidupan kita menyatu? Itulah yang saya maksud memperbaiki posisi dengan diri sendiri. Berikutnya, dua penghalang yang merupakan gangguan dari sisi surgawi pun dapat merusak komunikasi. Posisi kita mungkin sudah benar di hadapan Tuhan, benar dengan sesama, dan benar dengan diri sendiri. Tetapi doa kita tetap saja tidak sampai. Kemungkinan penyebab lainnya apa saja? Gangguan keempat. Dan ini terjadi di alam surgawi. Iblis sedang memerangi kita. Perhatikan bahwa saya baru menyebut iblis pada gangguan yang keempat. Memang mudah saja untuk mempersalahkan iblis untuk ketiga gangguan awal tadi, padahal dia tidak bersalah untuk banyak sekali hal yang kita tuduhkan. Banyak hal yang menahan kita dalam kehidupan rohani bukanlah bersumber dari iblis, melainkan karena posisi yang salah di hadapan Tuhan dengan sesama atau dengan diri sendiri. Jika kita telah memastikan bahwa ketiganya bukan merupakan masalah kita, tantang saja Tuhan. Jangan terus-menerus memaksakan diri berintrospeksi untuk mencari-cari masalah pada diri sendiri. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya menantang Engkau. Jika salah satu dari tiga masalah itu ada pada saya, tunjukkan. Beritahukan saja langsung kepada saya. Kalau Engkau tidak memberitahu, saya akan memeriksa kemungkinannya satu persatu saja. Saya menantang Engkau untuk menyatakannya sekarang juga. Tuhan suka menjawab doa-doa yang spontan dan berani semacam itu.
Jangan terus-menerus memeriksa diri saja. Oh, jangan-jangan masalahnya ada pada diri saya sendiri. Katakan saja, Tuhan, saya akan memeriksa kemungkinannya satu persatu. Tolong buatlah saya berhenti kalau itulah masalahnya. Apakah posisi saya salah di hadapan-Mu? Apakah posisi saya salah dengan orang lain? Apakah posisi saya salah dengan diri sendiri? Jika Tuhan tidak menghentikan doa itu, lanjutkan dengan kemungkinan keempat dan tanyakan, apakah iblis sedang berusaha melemahkan saya? Iblis gemetar ketika melihat orang kudus yang terlemah sekalipun berlutut untuk berdoa, maka dia sangat mungkin sengaja berusaha melemahkan kita agar tidak berdoa. Tahukah Anda bahwa Iblis mempunyai banyak sekali pasukan malaikat jahat yang siap menjalankan perintahnya? Kita menyebut mereka roh-roh jahat, tapi maknanya sebenarnya berbeda. Mereka bukanlah roh-roh kecil seperti tuyul yang berlarian ke sana kemari. Mereka adalah makhluk-makhluk cerdas, roh malaikat jahat yang menghalangi doa manusia. Tahukah Anda bahwa mereka pun memiliki struktur pasukan yang amat rapi? Tahukah Anda bahwa iblis memiliki kantor khusus urusan luar negeri dan ada malaikat jahat yang dia tugaskan untuk menguasai setiap negara? Alkitab pun menunjukkannya dengan jelas. Itulah sebabnya iblis memiliki duta besar di Inggris dan di Indonesia yang tugasnya adalah merusak bangsa tempatnya bertugas. Bacalah kitab Daniel, maka Anda akan menemukan semua itu. Anda akan melihat bahwa saat Daniel berdoa, ada dua malaikat yang berperang atas doanya. Yang satu adalah malaikat Tuhan dan yang lainnya adalah malaikat iblis. Doa Daniel juga tidak dijawab sampai beberapa lama. Sampai malaikat baik itu menaklukkan si malaikat jahat, kemudian barulah doa itu tembus kepada Tuhan. Doa kita mungkin tidak sampai karena peperangan cenderung merusak jalur komunikasi dan memecah belah. Peperangan rohani di alam surgawi terjadi setiap saat, maka doa kita pun bisa saja tidak tembus melewati garis depan medan perang. Sampai peperangan itu selesai, doa kita tidak akan tembus, maka jawabannya pun tidak akan datang. Bagaimana cara mengatasinya? Doakan hal itu. Jika Anda merasa iblis sedang menghalangi komunikasi Anda dalam doa, berdoalah melawan iblis dalam nama Yesus. Lawanlah dia, maka dia akan lari. Gunakan darah Yesus, gunakan nama Yesus, gunakan segala senjata dan perlengkapan dari selengkap senjata Yesus. Yang jelas, berperanglah melawan iblis. Kita tahu bahwa Ayub pada awalnya mengalami masalah karena iblislah yang menyebabkannya. Demikianlah, itu adalah 4 kemungkinan penghalang yang membuat doa kita tidak dijawab, atau yang lebih tepat doa kita tidak ditangkap karena tidak sampai. Itu bagaikan mengirim surat atau email tetapi tidak sampai. Kemungkinan terakhir adalah mungkin Tuhan sengaja tidak menjawab. Jika doa terhalang oleh iblis, sebenarnya pun itu artinya karena iblis dan Tuhan sekaligus. Karena iblis hanya bisa bergerak atas seizin Tuhan, seperti yang kita lihat dalam kitab Ayub. Lalu, mengapa pula Tuhan tidak menjawab? Di titik ini saya ingin menyajikan kebenaran yang sangat positif dan mendalam, dan saya tidak tahu apakah Anda siap menerimanya atau tidak. Mengapa Tuhan tidak mau menjawab doa kita ketika posisi kita benar di hadapannya, benar dengan sesama, benar dengan diri sendiri, dan saya melawan iblis? Siapkah Anda jika saya beritahukan alasannya? Karena Tuhan ingin kita naik tingkat dalam sekolah doa. Dan inilah kesimpulan yang sangat positif dalam masalah doa kita. Tuhan sedang berkata, aku ingin kamu belajar, aku ingin kamu berusaha ekstra lagi. Pernahkah Anda melihat ayah atau ibu yang mengajari anaknya berjalan?
Pada awalnya si ayah atau ibu itu tentu tetap berada di dekat sang anak. Tetapi kemudian dia akan menjauh dari anak itu. Mengapa? Karena sebagai orang tua dia ingin anaknya berjalan lebih jauh. Kadang saya yakin Tuhan sedang sedikit menjauh dari orang kudusnya dan berkata, ayo berusahalah ekstra lagi. Aku ingin kamu bertumbuh, aku ingin kamu menjadi lebih dewasa. Berdoalah dan memohon lagi. Aku akan tetap di posisi yang jauh ini karena aku ingin kamu bertumbuh hingga naik tingkat dalam sekolah doa. Aku ingin kamu menjadi pendoa yang lebih kuat lagi. Banyak orang kudus dapat bersaksi bahwa di ujung padang gurun yang tandus itu ada tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Saya percaya ada saatnya Tuhan berkata, aku telah memberkati kamu. Kini aku akan sedikit menahan diri dan tidak langsung menjawab karena aku ingin kamu mengasihiku karena diriku. Aku ingin kamu mencariku, baik ketika kamu bisa merasakan aku ada maupun tidak. Aku ingin kamu belajar, itu merupakan pembelajaran yang sulit dan mendalam. Itu bagaikan naik tingkat dari SD ke SMP dan tentu kita masing-masing tidak suka menjalani hari-hari pertama di sekolah yang baru. Akar kita dicabut, teman-teman lama tidak ada lagi, kita merasa asing dan sendirian. Namun, naik tingkat ke sekolah yang baru adalah keharusan jika kita ingin terus belajar dan bertumbuh. Tuhan pun ingin kita naik tingkat dari SD ke SMP dalam hal doa, maka Dia ingin kita belajar mencari Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Itulah penyebab yang kelima. Jika Anda telah memeriksa keempat kemungkinan penyebab sebelumnya dan semuanya bukan merupakan masalah Anda, katakan saja, Tuhan, bersamamu saya akan berjalan terus melewati masa yang gelap, kering, dan membosankan ini. Karena saya tahu Engkau sedang mengajarkan sesuatu yang berharga kepada saya. Kita telah membahas segala penghalang doa, tetapi kini kita tiba pada kesimpulan yang optimistis. Dua gagasan sederhana yang perlu senantiasa kita ingat jika kita ingin lulus dari sekolah doa. Pertama, kita bisa berhasil dalam berdoa. Banyak orang gagal berdoa karena sudah merasa akan gagal. Mereka merasa tidak akan berhasil. Sebaliknya, kita perlu berpegang teguh pada kebenaran ini dalam pikiran kita. Roh Kudus Tuhan itu ingin menolong kita untuk berhasil. Mulailah dengan berpikir, saya bisa berhasil, saya tidak harus gagal, saya bisa berhasil dalam berdoa. Lalu yang kedua, kita akan berhasil. Kita bukan hanya bisa berhasil, kita sungguh akan berhasil. Itu berarti kita punya tekad. Roh Kudus tidak akan pernah mengambil alih tanggung jawab Anda dalam hal berdoa dengan menggantikan Anda berdoa. Berbicara dalam bahasa roh pun berarti kita sendirilah yang berbicara dan menggerakkan bibir. Roh Kudus tidak melakukannya menggantikan kita. Dan orang-orang yang telah menerima karunia itu tentu tahu hal itu. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Dia menolong kita melakukannya untuk diri kita, bukan Dia menggantikan kita melakukannya. Dengan penolong yang luar biasa seperti Roh Kudus sendiri, jika kita yakin akan berhasil, kita pasti bisa berhasil. Kita patut bersyukur bahwa suatu hari kelak dalam kemuliaan kita tidak akan membutuhkan bantuan itu lagi. Tetapi saat ini kita masih membutuhkannya. Jangan mulai berdoa sambil berkata, saya tahu saya akan gagal, saya terlalu sering gagal di masa lalu. Katakan saja, saya melupakan apa yang telah lalu. Saya bertekun untuk maju meraih hal-hal yang tersedia di hadapan saya. Saya menetapkan langkah ke depan, ke arah garis akhir, ke arah tujuan, ke arah panggilan yang mulia itu, dan ke arah upah surgawi. Saya akan giat melakukannya sampai tiba di titik puncak dan tetap bertahan di puncak.
maka kita akan mendapati bahwa Roh Kudus menolong kita dalam seluruh prosesnya karena Dia adalah pelatih dan penolong yang terbaik.